wabarakatuh. Halo Sobat Visipol, kembali lagi dengan aku Sri Sulastri di Sokap Visipol Bercakap. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin oleh 3 perwakilan mahasiswa dari program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kali ini kita bakal membicarakan tentang pengalaman-pengalaman kuliah baru di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara offline. Mungkin dari kakaknya bisa perkenalan dulu dari. Baik, halo Sobat Visipol. Ya, perkenalkan saya Ahsan Takwim dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Fitria Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Oke, halo Sobat Visipol. Aku Faik Marsyanda Hibatullah dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021. Oke, jadi di sini kita ada Kak Ahsan dari Ilmu Pemerintahan dan ada Kak Salsa dari Ilmu Komunikasi dan ada Kak Faik dari Hubungan Internasional. Oke, mungkin langsung aja ya Kak. Jadi untuk yang pertama aku pengen tanya nih Kak, kenapa sih Kak Ahsan bisa milih di Prodi Ilmu Pemerintahan seperti itu? Terutama di UMY ya? Iya. Pertama di UMY ya. Betul. Ya, jadi Prodi Ilmu Pemerintahan adalah satu prodi cita-cita saya waktu SMA dulu sebenarnya. Walaupun memang awalnya nggak ada niatan untuk kemudian di UMY. Akan tetapi karena ada beberapa hal yang lain juga, dan saya juga melihat di Prodi Ilmu Pemerintahan UMY ini sudah akreditasi ya, artinya akreditasi, dan tentu secara kualitas prodi ini tidak ecek-ecek lah artinya. Jadi dan selama perkuliahan ini ya saya begitu menemukan banyak hal, terutama hal-hal baru dalam hal ilmu dan lain sebagainya. Jadi sudah menjadi keinginan saya untuk kemudian mau masuk prodi ilmu pemerintahan. Oke, jadi udah niat ya Kak dari awal buat masuk di program studi ilmu pemerintahan. Betul. Oke, mungkin selanjutnya Kak Salsa nih. Kak Salsa dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin alasannya nih Kak? Kalau aku alasannya ya, paling utama tuh sebenarnya karena Jogja ya. Karena aku emang dari awal tuh ngincernya harus Jogja nih. Terus waktu itu aku inget banget lagi masa-masa sebelum SBM tuh kan kita lagi masa-masa galau ya. Aduh, keterima nggak ya? Daftar nggak ya? Gitu. Terus karena aku capek banget dirundung rasa galau itu, akhirnya aku cari swasta aja gitu. Terus aku cari swasta terbaik di Jogja gitu kan. Oh ternyata muncullah nama UMY gitu. Terus kayak yaudahlah coba daftar di UMY gitu. Dan kenapa aku pilih komunikasi? Karena menurut aku komunikasi tuh meski terkesan sepele tapi sebenarnya itu menantang. Dan komunikasi tuh kayak sesuatu yang bahkan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan tuh tetap bakal relate gitu, nggak bakal mati. Jadi menurut aku komunikasi tuh karena keren aja sih. Oke, berarti karena keren ya Kak. Iya. Mungkin nanti kita bisa ulik lagi ilmu komunikasi. Boleh banget. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Kak Faik nih dari program studi Hubungan Internasional. Oke, kalau aku pribadi ya, kan kalau saudara Ahsan kan bilangnya dia memang minat dari SMA. Iya, betul. Kalau aku itu sebenarnya bukan HI pertamanya SMA itu, malah kedokteran gigi. Waduh. Tapi Kok lompatnya jauh banget ya? tapi karena ada satu di mana hari itu aku ngelihat TV itu ngelihat Kementerian Luar Negeri itu kayak keren itu menurutku. Jadi aku berpikir apa ya prodi apa yang kira-kira itu aku bisa ke sana. Dan aku mendapatkan hubungan internasional gitu. Jadi karena melihat TV ya, jadi akhirnya suka dan tertarik Iya, ke betul. hubungan internasional gitu. Nah, karena sekarang kan kita udah tahu ya teman-teman semua, kita udah dari online kemarin adanya pandemi, terus kita langsung pindah ke kuliah offline. Nah, aku pengen tahu nih gimana rasanya kita kembali lagi kuliah offline dengan ketemu banyak teman-teman, langsung ketemu dosen, presentasi di depan dosen ibaratnya gitu kan. Nah, mungkin bisa langsung nih dari Kak Salsa dulu. Aku dari dulu. Kalau aku karena aku terhitung mahasiswa online ya, karena kita masuknya 20, itu lagi masa-masanya online banget, bahkan ospek atau kalau di UMY kan mataf ya, itu juga online. Dan ngerasain banget lah dinamika online itu gimana. Terus sekarang 2022, mungkin start 2021 ya, itu udah mulai offline dikit-dikit. Terus sampai sekarang bener-bener hampir seluruh perkuliahan tuh offline gitu. Kalau aku pribadi karena memang dari dulu tuh lebih masuk kalau kuliahnya tuh offline. Kayak ilmu tuh langsung masuk gitu Materinya kan. langsung masuk Iya. gitu ya, Kak. Daripada via online tuh lebih better, lebih baik yang offline deh gitu. Kalau aku pribadi sih
malah suka banget ya offline, tapi aku nggak sedikit juga dapetin teman-teman aku yang dia tuh nggak mau offline. Karena katanya kayak aku takut deh nanti yang kena semprot dosennya lah, atau yang aku bingung nanti di waktu offline tuh mau ngomong apa, harus gimana interaksinya. Jadi lebih enak online, karena kalau online kan kita bener-bener individualis gitu ya. Tapi kalau offline tuh gak mau kita harus berbaur ke teman-teman yang lain. Nah mungkin buat teman-teman yang introvert, nah, itu jadi tantangan tersendiri sih. Tapi kalau aku pribadi, aku suka banget yang offline gitu. Suka banget offline ya Kak? Yes. Nah, seru juga sih ketemu Banget. dosen, banyak teman-teman bisa berdiskusi langsung gitu. Dan yang penting kita bisa OOTD. Ya betul banget. Dan mungkin selanjutnya nih bisa dari Kak Asan dulu. Gimana nih udah kuliah offline lagi, apalagi udah semester 6 ya Kak? Ya betul sekali, semester 6 ya. Ya minta doanya ya. Iya. Nah jadi tentu saya sudah merasakan dari dua mekanisme, karena ketika dulu waktu saya mahasiswa baru ya, sekitar 2019 sampai 2020 awal, saya masih merasakan offline. Dan kemudian dihantam oleh musibah yang memang kita tidak bisa mengendalikan itu, otomatis kan menjadi online semua, serba online. Itu adaptasi yang cukup sulit awalnya ketika offline menuju online. Nah, sehingga adaptasi baik secara komunikasi, kemudian secara penyerapan materi dalam kuliah ya, karena tidak terbiasa secara online, sehingga cukup adaptasinya cukup tidak mudah. Nah, tapi pada posisi sekarang alhamdulillah UMY dengan segala kebijakan prokes yang sudah dilakukan ini kan akhirnya membuat UMY sudah full offline ya. Itu saya rasa itu merupakan suatu hal, langkah yang baik dan langkah yang maju untuk UMY sendiri, untuk kemudian bisa menstabilkan proses kegiatan belajar mengajar di UMY. Nah, untuk yang saya rasakan tentu adaptasi dari online menuju offline ini ya nggak sulit gitu. Karena dulu pernah merasakan offline dan saya merasakan bahwa offline itu lebih cenderung efektif ya secara pembelajaran kita, baik dalam penyampaian materi, presentasi, dan juga penyerapan ilmu. Karena manusia itu kan terlahir sebagai makhluk sosial. Cukup sampai kata makhluk sosial, bukan makhluk sosial media kan. Jadi mau nggak mau kita memang relate ya, harus bersosial dengan satu sama lain. Jadi untuk saya senang bisa kembali ke offline, dan saya sangat menikmati dan tidak mudah untuk tidak sulit untuk kemudian beradaptasi lagi. Jadi bisa mengalir lah seperti itu. Karena dulunya udah pernah offline, lalu online lagi gitu ya Kak? Betul sekali. Mungkin jadi pandangan baru lagi ya Kak, jadi pengalaman baru dari offline, online, offline, mengalami berbagai dinamika seperti itu. Walaupun tentu beda sama dulu ya. Ya entah dari udah lama ketemu temen nih, ketemu temen lagi, itu juga cukup berbeda. Tinggal adaptasinya aja sebenarnya. Oke. Dan mungkin saran dari Faik nih, karena Faik kan semester baru ya Ik ya. Iya, betul. Nah, pertamanya mungkin langsung offline kah atau ada online-nya nih Faik? Oke, dari aku sih sebagai mahasiswa baru ya, itu aku merasakan hybrid. Jadi hybrid. ada sebagian online dan ada juga sebagian offline. Beda lagi. Nah, dari situ tuh aku bisa menilai antara offline dan online tuh lebih nangkep yang mana materinya. Dan jujur aku juga termasuk orang yang suka banget offline. Karena esensi dari kuliah itu kan kita bercengkrama dengan teman-teman kita kan di kampus. Kita nyari informasi di kampus, kita makan bareng di kantin kampus gitu kan. Dan emang online itu kita emang enak, kita bangun nggak harus mandi siap-siap pagi gitu kan. Tapi dari situ tuh kita bisa memanage waktu kita tuh loh. Gimana kita disiplin tiap hari, gimana kita dipaksa bangun di pagi hari buat ke kampus gitu, ketemu teman-teman gitu kan. Dan untuk materi gitu saya juga lebih nangkep di offline, karena di online tuh juga dorongan saya untuk nggak fokus tuh sangat besar sekali. Misalnya kita ada materi yang disampaikan dosen, terus kita buka TikTok gitu kan, bisa gitu. Iya, jadi tiba-tiba udah selesai aja kelasan gitu kan. Jadi kayak dapat apa aku kuliah online kayak gini kan. Makanya saya pribadi sih lebih senang kayak offline, karena juga saya bukan orang introvert sebenarnya. Jadi saya bisa Biasa. bisa seperti itu. Mungkin itu aja sih. Berarti lebih suka dengan kuliah offline ya, dengan kita dapat menangkap ilmu dengan secara efektif, kita juga bisa ketemu sama teman-teman, rasain hal-hal yang baru seperti itu. Oke, lanjut lagi nih Kak.
Jadi kan tadi kita udah tahu nih tentang rasanya kuliah offline dan kuliah online, apalagi Faik di semester baru, Kak Salsa di semester 4 ya Kak sekarang, terus Kak Ahsan di semester yang udah hampir lulus nih, udah mau skripsi kan Amin, amin ya. Berarti Kak Ahsan nih udah mau skripsi tapi itu offline berarti Kak? Iya, tentu. Cuman kan kalau di ilmu pemerintahan sendiri kebijakan untuk bisa mengajukan skripsi itu kan baru semester 7. Sedangkan saya ini semester 6. Baru ya besok setelah liburan kita semester 7. Nah, aku pengen tahu nih Kak, kalau di program studi ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu pemerintahan, ada nggak sih Kak penjurusan-penjurusan di jurusannya gitu? Biasanya kan ada nih kayak mungkin seperti yang aku tahu ya Kak, kalau di ilmu komunikasi itu ada advertising atau PR seperti itu. Nah, kalau di ilmu pemerintahan itu seperti apa Kak? Oke, kalau di ilmu pemerintahan sendiri tidak ada ya. Jadi tidak ada penjurusan. Hanya saja mulai dari semester 4 atau 5 ya. Pokoknya 4, kalau nggak salah 4 sampai semester akhir itu ada mata kuliah pilihan. Jadi kan ada mata kuliah wajib yang harus diikuti, yang harus diambil semua mahasiswa, sama ada mata kuliah pilihan. Nah, biasanya di setiap semester itu mata kuliah pilihan itu ada 3 di setiap semester. Jadi itu sih, jadi memang tidak ada penjurusan kalau di IP gitu. Berarti lebih ke mata kuliahnya ya Kak? Iya, pengen betul sukanya sekali. apa kayak gitu. Nah, kebetulan kalau Kak Ahsan sendiri pilihnya apa nih Kak? Oke, kalau di semester 6 ini ada 3 pilihan. Ada pengadaan barang dan jasa, pemerintah ya maksudnya. Kemudian juga ada kapital selekta, pemerintahan, sama ada resolusi konflik. Nah, ini saya tertarik di resolusi konflik. Jadi saya mengambil resolusi konflik seperti itu. Resolusi konflik berarti ya Kak? Iya, betul. Nah, kalau dari Kak Salsa nih di jurusan ilmu komunikasi, ada nggak sih Kak penjurusannya? Kayak yang Sri bilang tadi ya, di ilmu komunikasi sendiri tuh memang ada penjurusannya, ada 3. Itu ada public relations atau PR, terus ada broadcasting, terus juga ada advertising gitu. Dan kalau di Ilkom sendiri itu di semester 3, kan dia mulai penjurusan tuh semester 4. Jadi aku baru banget nih penjurusan. Nah, semester 3-nya itu kayak ngenalin masing-masing penjurusan loh gitu. Ada mata kuliah per masing-masing penjurusan itu. Jadi kalau PR tuh ada pengantar PR, terus ada pengantar broadcast, ada pengantar adver gitu. Jadi mahasiswa di semester 3 itu bisa ngerasain dan bisa nentuin, oh kalau aku di penjurusan ini, aku kemungkinan bakal dapat tugasnya gini-gini nih. Gitu. Kalau di sini gini-gini gitu. Dan kalau aku pribadi, aku ngambil penjurusan public relations. Dan menurut aku anak PR tuh agak beda ya dari penjurusan lain, karena kalau advertising pun broadcasting itu dia kayak kompetensi yang harus dimiliki banget tuh hard skill, kayak pengelolaan kamera, terus misalnya desain, pokoknya yang hard skill gitu. Sedangkan kalau anak PR itu soft skillnya yang benar-benar harus diasah. Misalnya dari gimana cara kita mikir kritis, gimana cara kita nyelesain konflik, nyelesain permasalahan, nyelesain krisis, terus public speakingnya, terus negosiasinya. Jadi kayak soft skillnya tuh harus benar-benar dikembangin. Makanya itu karena kenapa aku milih PR, karena aku melihat PR tuh jauh lebih menantang gitu. Itu sih. Ya seru banget ya Kak? Banget. Seru banget itu ya. Harus dicobain buat teman-teman dua-dua. Di ilmu komunikasi tentunya. Iya, betul banget. Nah, tentu lanjut ke Kak Faik nih. Kak Faik karena baru semester awal di hubungan internasional, ada nggak sih Kak jurusan-jurusan yang maksudnya penjurusan di hubungan internasional? Oke, kalau di hubungan internasional sendiri ya, itu juga ada penjurusan. Dan itu terjadi tuh di semester 5 kalau nggak salah. Dan sama seperti ilmu komunikasi, hubungan internasional juga punya 3 penjurusan. Yang pertama itu ada diplomat, yang kedua itu ada non-government organization, dan yang ketiga itu ada multinational corporation. Nah, tadi kan aku bilang tuh di awal, aku tertarik masuk HI gara-gara ngeliat kementerian. Iya, luar negeri lagi. Iya, jadi aku pribadi tuh kayak ngenilai HI itu diplomat gitu. Tapi semenjak aku udah kuliah, udah ngerasain kuliah gimana, dan aku ngerasain apa aja sih yang dibaca di HI kan, aku berubah ke MNC gitu, ke multinational corporation, dan aku tertarik bekerja di suatu perusahaan gitu, dan itu yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak gitu. Kalau misalnya diplomat itu kan kita juga harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi kan, maksudnya kita juga harus melanjutkan studi lagi, dan itu masih panjang prosesnya, dan itu belum tentu juga diterima gitu loh, karena diplomat itu kan sangat kecil
karena orang-orang yang terpilih aja, maksudnya yang benar-benar punya kualitas gitu, yang bisa jadi diplomat. Dan aku sendiri sekarang mungkin sampai sekarang ya itu kepengen di MNC, multinational corporation gitu. Ya pribadi seperti itu. Biar bisa keluar negeri. Bisa juga bisa. Biar jadi Kementerian Luar Negeri juga ya. Iya, iya. Oke. Terus kalau di hubungan internasional sendiri nih, ada nggak sih praktikum-praktikum yang menjurus ke hubungan internasional kayak seperti tadi mungkin ada pelatihan diploma atau apa seperti itu? Oh, selama ini nih ada lumayan banyak ya dari prodi-prodi itu ngadain kayak simulasi sidang, terus gimana apa namanya soft skill kita diasah gitu kan. Dan itu emang sebagian juga masih ada online dan sebagian juga sudah ada yang langsung ke lab hubungan internasional gitu seperti itu. Praktikum secara Iya, langsung seperti iya. itu ya. Kayak seru banget ya Karena pelatihan memang sidang. kayaknya anak HI itu disibukkan dengan soft skill. Pun IP Iya, juga iya, nggak sih? betul. Benar, iya, betul sekali soft Ya, skill. aku kalau dapat cerita dari teman-teman dari HI atau IP tuh lagi soft skill, pusing soft skill, kayak soft skill benar-benar jadi beban gitu ya. Oke, iya kalau di ilmu pemerintahan, hubungan internasional mungkin lebih ke sosial. Nah kalau di ilmu komunikasi sendiri nih, ada nggak sih Kak soft skill atau mungkin praktikumnya tuh seperti Iya. apa? Seperti itu. Kalau di ilmu komunikasi terutama sebelum penjurusan ya, itu waktu semester 1, 2, 3, semester 3 sih lebih tepatnya, yang bikin pusing dan stres tuh remake film. Film. Ini adalah salah satu aktor dari remake film kelas aku. Luar Kelas biasa. Hasan ya. Iya, iya, iya. Jadi memang kayak mahasiswa tuh benar-benar dituntut krunya ya teman-teman kelas itu, terus artisnya ya cari sendiri, aktornya cari sendiri, itu benar-benar wow, itu pengalaman yang benar-benar bikin capek banget sih. Karena kita belum punya apa-apa tapi udah disuruh syuting film tuh dengan ilmu seadanya, tapi harus hasilnya harus bagus, dan itu jadi pengalaman yang nggak terlupakan banget sih. Keren Seru banget. banget ya. Tantangannya Banget, bener. harus pegang ini bang, itu padahal kita belum tahu gitu ya kan. Bener. Tapi itu jadi salah satu hal yang menarik sih di dunia perkuliahan. Betul. Oke, nah untuk di ilmu pemerintahan sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak praktikum atau soft skill yang mendukung di prodi ilmu pemerintahan? Oke, tentu berbicara tentang soft skill pasti ada, karena dari FYI aja mungkin buat teman-teman Visipol yang belum tahu ya. Di ilmu pemerintahan itu setiap semester itu ada soft skill, dan jadi ada tahapan-tahapannya semester 1 apa sampai pada akhirnya terakhir semester 6 soft skill tentang skripsi. Nah, jadi pelatihan skripsi. Pelatihan skripsi. Nah, seperti itu. Kalau soft skill semester awal ya paling leadership, kemudian terus apa namanya berbicara tentang gimana Public speaking. ekonomi juga ada, maksudnya dalam artian bisnis, terus ada public speaking juga. Jadi ketika teman-teman punya stigma atau pandangan bahwa ilmu pemerintahan nanti melahirkan para pejabat pemerintah, tidak sesempit itu gitu. Jadi bisa kita mengasah soft skill kita untuk kita melatih berbisnis, entrepreneur, entrepreneurship. Nah, kemudian juga ada leadershipnya, karena itu menjadi hal mendasar ya bagi seorang mahasiswa, itu harus mempunyai soft skill leadership ya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu sih, jadi itu sangat mendukung saya rasa bagi mahasiswa IP yang tidak hanya mendapatkan materi-materi tentang politik, kemudian kebijakan pemerintahan dan lain sebagainya, tapi juga ada pelatihan-pelatihan di luar itu, dan itu sebenarnya berbicara tentang agenda itu menerapannya apa enggaknya kan tinggal dikemasnya kan, konsepnya dikemasnya. Dan alhamdulillah sejauh ini yang saya rasakan di IP dikemas dengan baik bila dilakukan secara offline. Kalau online kan ya gitu-gitu aja ya. Iya. Jadi membosankan gitu. Feel-nya nggak ada. Itu sih. Tapi Kak Asan sendiri udah pernah nih soft skill secara offline di kampus? Alhamdulillah sudah pernah ketika semester 1. Kalau sekarang berarti belum, Mas? Semester berikutnya online sampai selesai. Iya, jadi kalau saya dengerin dari cerita-cerita kakak tingkat saya di ilmu pemerintahan itu seru banget soft skillnya, ada yang sampai ke Bali lah, dari sampai kemana gitu. Tapi saya merasakannya cuman di semester awal, lupa saya leadership kalau nggak salah, itu di hotel gitu, dan seru banget sih, seru banget, luar biasa. Dan Ketemu satu angkatan sebetulnya. ketemu satu angkatan dan pakainya batik semua kan, wah luar biasa itu. Cuman setelah itu online sampai semester sekarang ini. Oke nih Kak, jadi aku nemuin sudut pandang baru nih dari ilmu pemerintahan seperti itu, dari ilmu komunikasi seperti ini, dan dari hubungan internasional seperti itu juga gitu kan. Nah banyak banget nih pengalaman serta pembelajaran baru ya, apalagi ada praktikum, ada soft skill, dan mata kuliah yang tentunya berbeda-beda seperti itu Kak. Nah
karena kita udah ada di penghujung acara nih, aku pengen nih ada closing statement dari Kak Hasan, Kak Salsa, dan Kak Faik seperti itu. Mungkin dari Kak Hasan terlebih dulu. Mending dari saudara Faik dulu ya. Oh iya, dari Karena masih Faik fresh ya, dulu. masih mahasiswa Iya. baru. Masih new. Lebih semangat. Mungkin Faik bisa menjelaskan gimana hubungan internasional. Mungkin dari teman-teman yang di luar sana pengen daftar nih di hubungan internasional seperti itu. Tips and trick. Oke, dari aku pribadi sih ya, aku nggak ngajak teman-teman di luar sana buat masuk HI. Cuman kalau memang kalian memang memiliki minat ke hubungan internasional tuh nggak selalu tentang bahasa Inggris, tapi juga di dalamnya itu kita mempelajari isu-isu dunia, bahkan sampai isu-isu perang, isu-isu ekonomi, politik, itu semuanya dipelajari. Dan kalau kalian memang belum siap menghadapi itu semua, aku pribadi sih ya mending dipikirin lagi, karena di HI itu jangan sampai kalian di tengah-tengah itu kalian merasa salah jurusan gitu. Karena jika kita ngulang lagi itu menurutku ya itu eman-eman sih ya. Kayak sayang gitu apa yang kita dapatin nggak bisa kita aplikasikan di masa yang akan datang gitu, seperti itu. Nggak Iya, berlanjut juga. benar. Oke, berarti ya seperti itu ya, kalau di hubungan internasional kita harus siap Iya. apa yang akan dipelajari ke depannya. Tapi di sela-sela itu pasti banyak banget keseruannya ya Kak? Iya, tentu banget, banyak banget. Oke, mungkin dari Kak Salsa, ilmu komunikasi. Kalau aku pribadi, pasti di komunikasi sendiri pun ada tantangannya tersendiri ya. Entah dari mata kuliahnya, entah dari praktikumnya, atau dari lingkungannya. Tapi sejauh ini, selama aku hidup sebagai anak komunikasi 4 semester, jadi anak komunikasi itu keren. Keren karena jadi kayak orang yang kekinian gitu loh. Update tren, update berita-berita terbaru. Dan berita-beritanya tuh nggak berita berat, kayak misalnya pemerintah ini gini-gini gitu, tapi yang lebih fresh, lebih new gitu. Pokoknya kalau jadi anak komunikasi seru banget, dan pokoknya harus cobain. Oke, seru Kayaknya saya banget. harus pindah komunikasi. Harus cobain Kita semua ya komunikasi gitu. Dan lebih fresh, seru banget sih, kayak sepertinya ada film dan sebagainya gitu ya. Oke, terus lanjut ke ilmu pemerintahan. Oke, ya ini saya sampaikan buat teman-teman yang mungkin mau menjadi mahasiswa ya. Jadi sebelum teman-teman mendaftar di perkuliahan, silakan teman-teman pikirkan secara matang. Teman-teman mempunyai cita-cita apa, kedepannya mau jadi apa. Biar linear nih, biar sejalan ya, sejalan dengan jurusannya dan juga nanti outputnya kita mau jadi seperti apa. Supaya karena saya sering kali temukan dari teman-teman saya yang sudah bahkan 6 semester gitu masih ngerasa salah jurusan gitu loh. Itu kan menjadi PR penting bagi teman-teman semua bahwa memang harus dipikirkan dulu sebelum kemudian bertindak. Tapi saya secara pribadi saya sangat menyarankan ya teman-teman di luar sana untuk masuk ke ilmu pemerintahan UMY. Nah, karena tentu menjadi orang ilmu pemerintahan ya sangat dibutuhkan ya nanti, dan juga di UMY sendiri sudah terakreditasi yang sangat baik ya, sangat baik bahkan. Jadi tidak hanya baik tapi sangat baik. Dan IP UMY sendiri juga sudah banyak sekali jebolan-jebolan ataupun alumni-alumni dari ilmu pemerintahan yang menjadi orang-orang yang sukses, yang saya rasa juga itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk ternyata IP UMY sangat keren gitu. Dan saya kalau tadi Mbak Salsa bilang menjadi anak komunikasi rasanya keren, saya menjadi anak ilmu pemerintahan saya merasa lebih keren gitu. Tapi memang semua kembali ke masing-masing teman-teman. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu seperti itu. Betul. Oke, jadi mau apapun itu jurusannya. Boleh aku nambahin? Oh, boleh. Tadi kan Mas Hasan kan bilang kan, kalau di IP itu sudah A juga kan. Tapi di sini aku juga mau bilang, di Jogja itu HI yang A itu baru 2, UMY sama UGM. Jadi di sini aku juga sedikit membanggakan ya. HI UMY itu juga bukan HI yang jelek teman-teman. HI UMY juga HI yang bener-bener kayak Punya ini loh, kualitas ya. HI itu punya UMY itu punya HI loh yang bisa dibanggain gitu. Kalau misalnya dari Mbak Salsa tadi bilang anak Ilkom itu keren, anak IP itu lebih keren, dan aku pribadi juga sebagai anak HI juga merasa HI itu lebih keren juga gitu, karena kita mempelajari isu-isu yang tidak mudah dipahami oleh orang banyak gitu kan. Mungkin itu aja sih. Kita punya konsentrasinya Oke, sendiri ya. punya konsentrasinya Betul, sendiri dan pastinya setiap jurusan punya keunikannya sendiri Benar. yang jadi
keren lah, keren semua pastinya ya. Nah, dari program hubungan internasional, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tentunya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu merupakan salah satu jurusan yang keren-keren banget, keren-keren abis, terus bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas tentunya ya kan. Iya. Oke, mungkin itu aja sharing session kita kali ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi. Aku ucapin makasih banget sama Kak Asan, Kak Salsa, dan Kak Faik bisa hadir di podcast Sokap kali ini. Mungkin kita bisa say hello dulu ke mahasiswa Visipol Say buat goodbye yang dong. send goodbye ya ke semua Dan see you ya, see you sampai ketemu di sini ya. Iya, Kalau ya. ditunggu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Dadah. Bye bye. Dadah. Dadah.